Baik, terima kasih Ibu Eli. Kita berdoa sebentar ya Bapak Ibu. Bapa di surga, ajar kami terus tetap rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Biar nama Tuhan yang semakin besar dan kami semakin kecil. Biar kami ini adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tahu diri bahwa kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan melalui iman kami kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Berbicaralah kepada kami mau mendengar firman Tuhan, karena pada waktu firman Tuhan kami dengar dan firman itu hidup di dalam diri kami, maka itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dan kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau sudah mengalahkan dunia dan mengalahkan iblis. Karena itu kami adalah lebih dari pemenang. Dan kami terima berkat kemenangan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar firman Tuhan, urapi setiap kami semuanya Tuhan, sehingga tidak ada firman Tuhan yang terlewatkan, semuanya boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, dan berakar bertumbuh, sehingga mengubahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bisa ada di tempat ini. Saya melihat bukan hanya dari Papua, Indonesia, tetapi juga ada dari Australia juga. Tadi saya lihat saudari saya, Nina Swandi, dan yang lain-lain juga. Ya. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu. Yang sudah kenal makin kenal, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Jadi biar makin disayang kita makin kenal. Bagi yang baru sekali ini bertemu dengan saya bukan orang penting, tetapi kita bersama-sama karena Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan saya diberkati Tuhan dengan seorang istri dan 3 orang putra. Anak-anak kami cowok semua, laki-laki, anak-anak umur 15. Saya jangan sampai salah hitung saya ini. 15, 12, dan 7 tahun. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah anak-anak untuk di Belgia. Untuk yang berbahasa Prancis hari ini hari pertama. Untuk yang berbahasa Belanda nanti awal September baru masuk. Jadi mulai kesibukan kembali. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan satu revelation yang saya terima dari Tuhan selama sebulan terakhir, yaitu become a man of values, menjadi pribadi yang hidup di dalam nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk mencatat, silahkan dicatat. Kalau tidak, silahkan Bapak Ibu ingat-ingat. Saya akan mulai dengan statement begini Bapak Ibu. Nilai yang kita hidupi di dalam hidup ini menentukan akhir dari hidup kita. Dan orang yang tidak hidup di dalam nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah, mereka tidak akan kemana-mana. Dan nilai-nilai inilah yang kita hidupi, itu yang akan membentuk karakter kerajaan Allah di dalam hidup kita. Seorang yang terkenal namanya Albert Einstein, dia membuat quote dan katakan begini, jangan mencoba untuk menjadi manusia yang sukses
Artinya jangan mengejar kesuksesan, tetapi kejarlah atau jadilah manusia yang memiliki nilai-nilai, memiliki nilai dalam kehidupan itu. Mengapa? Bukankah semua manusia ingin sukses? Iya, betul. Semua manusia ingin sukses. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia supaya sukses. Jadi kesuksesan itu adalah normal. Ya, kalau kesuksesan itu normal, kegagalan itu abnormal. Setuju Bapak Ibu? Gagal itu tidak normal Bapak Ibu. Karena kita didesain, dirancang oleh Tuhan untuk sukses. Bapak Ibu yang suka pelihara ikan di rumah, ada yang punya akuarium dan pelihara ikan di rumah di sini? Ada ya? Wah, Ibu Purnama ada. Apakah Ibu Purnama pernah ngajarin ikan berenang? Tidak pernah. Jadi Ibu Purnama tidak masuk akuarium, lalu ngomong sama ikan, ikutin saya ya, gitu. Ibu Purnama tidak lakukan itu. Tapi mengapa ikan bisa berenang? Padahal dia tidak pernah ikut kursus atau ikut pelatihan, ikut diklat. Nah, kemarin calon pendeta GBI termasuk saya ikut diklat Bapak Ibu, supaya lebih pinter. Tapi ikan tidak pernah ikut diklat berenang. Tetapi dia sangat pintar untuk berenang. Karena apa? Karena Tuhan, ini rahasianya. Karena Tuhan menciptakan di dalam ikan kemampuan untuk berenang. Ingat, kemampuan untuk berenang ada di dalam ikan karena Tuhan meletakkan kemampuan itu. Nah, itu perlu diingat, ini prinsip sekali. Ya. Mungkin kalau Ibu Purnama berusaha untuk melatih ikan, akan ditertawakan sama ikan. Nah, kalau ikan bisa tertawa tapi ya. Yang ngajarin, yang saya lebih pinter gitu katanya ikan itu. Ikan akan ngomong begitu. Atau di sini ada yang pelihara burung, Bapak Ibu? Tidak ada ya. Bapak Ibu kalau punya burung, Bapak Ibu tidak akan melatih burung terbang. Betul? Karena burung bisa terbang karena diciptakan Tuhan dengan kemampuan terbang. Nah, kalau ikan punya kemampuan berenang, burung punya kemampuan terbang karena di dalamnya bilangnya sudah diinstal, bilangnya begitu, diinstal gitu kan. Kayak handphone. Handphone itu, kalau saudara beli handphone, bisa untuk nelpon dan keluar suaranya. Saudara tidak perlu pusing, ini bagaimana kok ada suara dari Papua telepon ke Belgia, kok bisa kedengaran? Ibu Eli ngomong di Papua sana, jauh sekali, tapi suaranya bisa kedengaran di Belgia. Saya tidak perlu pusing mencari tahu mengapa ini bisa. Karena apa? Di dalam handphone kita sudah diinstal kemampuan untuk mentransfer suara dari mana saja sehingga kita bisa mendengar. Nah, kalau handphone saja diciptakan sedemikian rupa dengan satu tujuan, lebih-lebih manusia. Di dalam firman Tuhan, itu yang dipakai perumpamaan bukan handphone, karena pada waktu itu belum ada handphone. Seandainya pada waktu itu ada handphone, mungkin juga dipakai perumpamaan handphone. Yang dipakai adalah burung. Burung di udara dipelihara oleh siapa? Bukan oleh tukang burung, tukang pelihara burung, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, dipelihara oleh Bapakmu. Gitu katanya. Bapaknya siapa? Bapak kita. Bapak kita memelihara burung di udara. Bukan bapaknya burung. Saudara mesti ingat ini. Yang memelihara burung di udara adalah Tuhan, yaitu Bapa kita. Kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, yaitu Bapa kita,
Lebih-lebih kita dipelihara itu bukan sekedar dikasih makan, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara ingat dengar kata dipelihara, itu bukan sekedar dikasih makan. Tetapi lebih penting dari makanan adalah visi. Katakan sama saya, visi. Visi menentukan kemana kita akan pergi dan di mana kita akan berakhir dalam hidup ini. Dan karena pentingnya visi dari Tuhan di dalam hidup setiap kita, maka Tuhan menetapkan hukum-hukumnya, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Itu hukum-hukum Allah yang harus saudara dan saya ikuti dengan setia. Setia itu artinya konsisten. Amin, Bapak Ibu. Konsisten itu artinya saudara dan saya melakukan berulang-ulang, diulang-ulang sampai selesai. Itu namanya konsisten. Nah, di dalam diri kita diinstal namanya visi Tuhan. Dan visi itulah berbeda-beda di setiap hidup kita. Dan visi tidak bisa di copy paste. Kalau ide itu bisa copy paste, saudara. Yang satu misalnya jualan gado-gado laku, nanti tetangga lihat, oh itu kok jualan gado-gado laku, saya jualan gado-gado. Itu bisa di copy paste. Tetapi visi itu adalah pemberian dari Tuhan, tidak bisa copy paste. Karena setiap saudara dan saya adalah unik. Hanya satu-satunya di muka bumi ini. Saudara dan saya tiada duanya. Amin. Karena itu, karena tiada duanya, nilai saudara adalah setinggi apa yang sudah Tuhan tetapkan sejak semula. Karena begitu tinggi nilai kita, tidak ada yang boleh merendahkan diri kita, termasuk kita sendiri. Jadi kalau kita mengatakan, aku nggak bisa seperti itu, aku nggak bisa melakukan itu. Artinya kita sudah merendahkan diri kita. Kalau kita merendahkan diri kita, sama saja kita merendahkan kemampuan Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Dan itu melawan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu tadi yang dikatakan oleh Albert Einstein. Yang berikutnya, saudara jangan mengejar sukses, karena begini, orang-orang yang sukses itu seringkali mengukur keberhasilan atau karakter seseorang dengan apa yang dia miliki, dengan jumlah, dengan harta, dengan pendidikan, apa yang mereka miliki. Tetapi man of value, manusia dengan nilai-nilai, itu mengukur kesuksesan seseorang dengan nilai-nilai yang mereka hidupi. Amin, Bapak Ibu. Nilai-nilai yang dimaksud di dalam firman Tuhan, secara singkat bisa saya katakan adalah tentang buah roh. 9 manifestasi buah roh, itulah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh kita semua. Sukses adalah akhir dari sebuah perjalanan, bukan perjalanan itu sendiri. Ya, sukses itu seringkali bisa diukur, tetapi itu adalah akhir, bukan proses. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ingatkan kita semua, jangan mengejar sukses. Saudara misalnya sukses itu harus memiliki tabungan sekian, memiliki rumah, mobil begini, begitu. Jangan itu, saudara. Tetapi setiap hari milikilah atau hiduplah di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena nilai-nilai itu akan menentukan
jalan yang akan orang itu ambil, yang akan orang itu pilih. Karena apa? Karena banyak kemungkinan jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Entah itu jalan yang baik, yang benar, atau jalan yang salah, atau jalan yang buruk. Tetapi nilai-nilai itu akan menentukan seberapa besar kualitas seseorang di hadapan orang lain. Nilai yang salah satu misalnya nilai kejujuran. Semua mungkin bisa mencapai garis akhir, tetapi apakah dicapai dengan garis akhir atau dicapai dengan cara-cara yang salah, yang tidak berkenan di hatinya Tuhan? Pilihan ada di kita. Saya mau kasih contoh beberapa 3 orang tokoh ini, Bapak Ibu. Saya sangat terinspirasi dengan mereka. Yang pertama Soekarno. Apa yang membedakan Soekarno, Presiden Indonesia pertama, dengan para pejuang kemerdekaan pada waktu itu? Ketika Indonesia belum merdeka, semua orang, tokoh-tokoh nasional pada waktu itu, berjuang untuk merdeka. Merdeka, pokoknya merdeka, gitu kan. Tetapi Soekarno memiliki nilai yang lebih dari kemerdekaan. Karena apa? Kondisinya begini, sebelum merdeka, Indonesia itu ada macam-macam Jong, bilangnya gitu. Ada Jong Java, ada Jong Kalimantan, ada Jong Maluku, macam-macam kelompok begitu kan. Tetapi Soekarno punya pemikiran begini. Ini masing-masing suku tidak akan merdeka sendiri-sendiri. Tetapi kita semua akan merdeka sebagai satu negara. Jadi nilai yang dibawa oleh Soekarno pada waktu itu adalah persatuan Indonesia. Ini menjadi sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam budaya dan bahasa. Dan nilai persatuan menjadi sangat penting karena itu sampai hari ini Bapak Ibu, Indonesia bersatu. Karena apa? Karena ada orang-orang yang menjaga nilai itu. Ya, menginspirasi. Jadi begitu pentingnya nilai sampai begini, apa yang diputuskan oleh Soekarno dan pejuang-pejuang yang lain pada waktu itu untuk satu Indonesia itu berdampak sampai hari ini. Karena itu saya bisa kenal dengan Ibu Eli yang lahir di Aceh tapi sekarang ada di Papua, begitu kan, dari ujung ke ujung itu. Kita bisa kenal gitu kan. Yang di Jawa bisa kenal dengan orang yang di Kalimantan gitu. Kenalnya apa? Karena kita satu keluarga besar Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu Abraham. Abraham ini adalah tokoh yang buat saya wow sekali, dahsyat sekali orang ini. Karena apa? Saudara kalau perhatikan firman Tuhan, Abraham muncul di Kejadian pasal 11. Muncul pertama kali di Kejadian pasal 11 itu. Beda dengan Nuh, beda dengan Musa, Bapak Ibu. Kalau Musa itu dari lahirnya dicatat, dan Musa itu adalah orang yang hidup di dalam kerajaan, gitu kan. Dan Nuh dikatakan orang saleh, Nuh itu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi Abraham tidak ada backgroundnya sama sekali, Bapak Ibu. Mengapa Abraham tidak ada backgroundnya, tetapi dipakai oleh Tuhan? Backgroundnya Abraham, kalau Bapak Ibu baca, Abraham punya istri namanya Sarah. Dan Sarah itu mandul. Abraham punya bapak, tinggal di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu dekat Cianjur.
Kira-kira enggak. Ur-Kasdim itu ada di Irak, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke rumah nenek moyang kita itu orang Irak jadinya sekarang ini. Kalau kita kejar sampai Abraham, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mudik, mestinya mudiknya ke Ur-Kasdim. Nah, kalau mau mudik ke rumah kakek gitu ya, kakek moyang kita adalah orang Irak, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kayaknya tidak ada yang tertarik ya untuk ke Irak ya, lihat rumah kakek ya. Gitu. Pulangnya maunya ke ini, kemana ya? Kalau saya ke Solo, lebih enak kayaknya daripada ke Irak. Nah, Abraham tidak ada istimewanya sama sekali, Bapak Ibu. Ya, orang tuanya penyembah berhala, istrinya mandul, saudaranya ada dua, dan yang satu mati, yaitu bapaknya Lot, bukan Lut ya. Bapaknya Lot ini mati. Akhirnya Lot ikut Abraham. Lalu di Kejadian 12 itu Abraham dipanggil oleh Tuhan. Pergilah, tinggalkanlah keluargamu, keluarlah dari sanak saudaramu, pergi ke tanah yang akan aku tunjukkan kepadamu. Mbok ya kalau nyuruh orang pergi itu mbok ya ditunjukkan sekalian gitu loh ya. Apa pergi ke sini gitu, pergi ke kota ini gitu. Kalau Tuhan enggak, Tuhan itu nyuruh Abraham pergi, disuruhnya begini, pergilah dari tempatmu sekarang. Kan kalau nyuruh begitu kan agak aneh ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya disuruh Ibu Purnama, Pastor Lut, pergilah dari rumahmu. Ya pasti pergi dari rumah saya, mau pergi dari mana saya gitu kan. Pergilah dari tempatmu sekarang ini. Itu sudah jelas. Jadi kalau nyuruh orang pergi, normalnya Bapak Ibu, normalnya tidak usah nyebut nama atau tempat dari mana kita pergi kan. Harusnya yang disebut adalah tempat tujuannya kita pergi. Kalau saya minta Ibu Eli pergilah dari Papua ke Jakarta gitu. Harusnya saya cuma nyebut Bu Eli pergi ke Jakarta ya gitu. Saya nggak perlu menyebut nama Papuanya karena saya tahu Ibu Eli ada di Papua, Ibu Eli tahu Ibu Eli ada di Papua kan begitu kan. Kalau Tuhan enggak, ini penting sekali, ini prinsip Bapak Ibu. Kalau kita mau berjalan ke satu tempat atau menuju satu mimpi besar, kita harus tahu dulu level kita hari ini, di mana kita, level kerohanian kita, level kesadaran kita harus tahu keadaan kita. Setelah itu baru kita bisa pergi meninggalkan tempat kita. Amin Bapak Ibu. Kalau dalam keluarga, kalau kita punya mimpi hidup dalam keluarga yang harmonis, kita mesti tahu keadaan kita sekarang, baru kita bisa pergi. Nah, Abraham meninggalkan nilai kesetiaan. Faithfulness. Abraham setia, Bapak Ibu. Sampai pada waktu diminta anaknya, satu-satunya anak perjanjian itu, berikanlah kepadaku, Abraham tidak kompromi. Tidak mengeluh sama Tuhan. Nanti bagaimana? Di dalam Tuhan tidak ada nanti bagaimana Bapak Ibu. Seperti waktu Tuhan minta Ibu Eli ke Papua gitu kan, langsung Ibu Eli ke Papua. Nah, padahal di Jakarta enak gitu kan, rame gitu kan, nggak tahu di Papua ini Ibu Eli ketemu siapa saja gitu kan, macam-macam di Papua, beda dengan Jakarta sih kayaknya sih ya. Saya belum pernah ke Papua. Tapi Papua dahsyat, gitu. Papua dipakai oleh Tuhan dari timur ke barat, gitu. Nah, Abraham memberikan teladan nilai kesetiaan. Saudara lihat Yesus. Yesus itu adalah, saya sebut manusia, ya dia Allah, tetapi kita sebut juga dia manusia yang paling konsisten sepanjang sejarah manusia. Itu namanya Yesus, Bapak Ibu. Sejak awal sampai akhir dia konsisten habis, gitu. Bahkan ketika dia harus naik ke puncak Golgota,
Padahal pada waktu dia memikul kayu salib, dia jatuh. Firman Tuhan sepertinya mencatat 3 kali, tapi kita nggak tahu dia jatuh berapa kali. Tetapi meskipun dia kelelahan, dia tetap setia untuk memikul salib sampai ke puncak Golgota. Mengapa dia setia memikul salib sampai puncak Golgota, Bapak Ibu? Karena ada janji yang Tuhan berikan, ada janji yang Tuhan sediakan. Ketika dia setia, firman Tuhan bilang begini, kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, yang disiapkan oleh Tuhan, dan untuk duduk di sebelah kanannya itu jauh lebih mulia daripada salib yang harus dipikulnya. Itulah Yesus. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya hari ini dan sampai kekal, itu jauh lebih mulia daripada penderitaan yang sekarang ini kita alami dan kita terima. Amin. Mungkin kita menderita di bumi ini sepanjang-panjangnya firman Tuhan mencatat 120 tahun. Tetapi kekekalan itu lebih dari 120 tahun. Katakan amin. Bapak Ibu, ada yang mau hidup sampai 120 tahun di sini? Tak doakan sehat terus sampai 120 tahun seperti Musa, gitu kan? Musa itu 120 tahun, gitu. Nah, Yesus meninggalkan atau mengajarkan salah satunya nilai konsistensi. Karena itu, semua orang-orang yang berhasil, mereka hidup di dalam nilai-nilai itu, Bapak Ibu. Mari kita baca firman Tuhan. Dari Mika pasal yang ke-6. Saya baca bahasa Inggrisnya, kalau Bapak Ibu punya bahasa Indonesianya silakan ambil. He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you except be just and to love and to diligently practice kindness, compassion, and to walk humbly with your God, setting aside any overblown sense of importance of self-righteousness. Amin, Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang adil, nilai kasih, nilai kebaikan, nilai kerendahan hati. Itu adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan untuk nama besar kita. Bukan untuk kebaikan kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Finally believers. Ini ayat yang Bapak Ibu sering baca. Whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and bring peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually. Ini kuncinya. Think continually and never stop. Of this thing, center your mind on them and implant them in your heart. Jadi penting beberapa hal yang kita lakukan, yaitu yang pertama, think continually. Pikirkanlah itu secara terus-menerus, katakan amin. Dan center your mind, pusatkan pikiranmu kepada semuanya itu, kepada semua yang benar, semua yang layak untuk dipuji, semua yang berharga, yang benar. Pusatkan pikiranmu kepada semua itu, dan tanamkan itu di dalam hati. Amin, Bapak Ibu. Saya mau jelaskan sedikit karena ini ada mind, ada heart, ada pikiran, ada hati. Apa bedanya pikiran dan hati, Bapak Ibu?
Kalau saya tanya, pikiran itu ada di mana? Ada di kepala kita, betul? Kalau hati ada di mana, itu masalah besar. Dan sebagian orang akan memegang dadanya. Hati itu ada di sini, gitu kan? Sakitnya tuh di sini kan gitu kalau nyanyi kan? Iya. Pikiran dan hati itu begini Bapak Ibu. Mind and heart. Mind and heart itu sebenarnya bukan saya bilangnya begini, bukan otak dan bukan liver kita ini, tetapi mind and heart itu adalah keberadaan kita yang sesungguhnya. Itu mind and heart. Mind and heart, pikiran dan hati itu saya analogikan seperti komputer. Bapak Ibu punya komputer? Nah, komputer itu kalau Bapak Ibu menulis dokumen dan lalu dokumen itu ada di layar komputer Bapak Ibu. Belum di save. Bapak Ibu belum klik tombol save. Itu masih di layar, masih di dalam komputer, tetapi belum tersimpan di dalam hard disk. Mengerti Bapak Ibu ya? Nah, ketika Bapak Ibu klik tombol save, itu dokumen bukan hanya muncul di layar komputer, tetapi juga tersimpan di dalam hard disk komputer. Dan hard disk komputer itulah hati kita, Bapak Ibu. Analoginya begitu. Segala sesuatu yang lewat pikiran kita, kalau kita nggak save, itu akan tetap di pikiran kita. Tidak masuk ke dalam hati. Kalau komputer untuk menyimpan data, itu klik tombol save, Bapak Ibu. Tetapi kalau manusia bagaimana? Kan kita nggak punya tombol save, ya Bapak Ibu ya. Tombol simpan itu kita mau klik di mana kita? Cara menyimpan informasi yang masuk ke pikiran kita adalah dengan cara diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Itu lama-lama informasi itu tersimpan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan sekali, itu tidak akan tersimpan di hati. Itu hanya akan di layar monitor saja, hanya akan di pikiran saja. Tetapi kalau kita baca, kita renungkan, kita baca, kita renungkan, kita ajarkan, kita baca, kita renungkan, kita ajarkan, itu firman Tuhan lama-lama tersimpan di dalam hati kita. Itulah cara menyimpan, cara memindahkan informasi dari pikiran masuk ke dalam hati. Jadi hati adalah hard disk manusia, Bapak Ibu. Jadi apa yang terpancar dari hatimu, apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang ada di hatimu, itu benar sekali. Karena apa yang masuk ke hati, itu yang akan keluar. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang pikiran kita sedang tidak memikirkan sesuatu, tetapi tahu-tahu ingat sesuatu. Ingat aja begitu. Karena apa? Karena data atau informasi itu sudah tersimpan di dalam hati kita. Nah, masalahnya begini. Kalau yang tersimpan di dalam hati kita adalah hal-hal yang buruk, bagaimana kita menggantinya? Harusnya di delete. Kalau komputer kan ada tombol delete ya Bapak Ibu ya. Dihapus. Tetapi hapusnya harus permanently delete. Kalau cuma dihapus saja, itu masuk tong sampah Bapak Ibu. Kalau tidak dihapus secara permanen, itu akan tinggal di situ. Dan harus dihapus permanen sampai hilang, benar-benar hilang. Bagaimana caranya? Kalau di dalam hati kita harus ganti informasi yang benar. Ganti informasi yang benar. Itulah firman Tuhan katakan tadi, think continually, center your mind on them, dan implant in your heart. Gitu. Kalau pikiran itu bisa di center, bisa dipusatkan, tetapi kalau hati harus ditanam, Bapak Ibu. Saudara harus menanam di dalam hati, karena tidak bisa hanya dipikir-pikir saja, Bapak Ibu. Sukses, bedanya sukses dengan nilai.
dunia dan orang-orang kebanyakan itu mengambil inspirasi dari nilai dan bukan kesuksesan. Sukses itu bisa diingat, bisa dirayakan, dan bisa di-highlight, bisa disorot begitu, bisa dipamerkan. Tetapi nilai itu sesuatu yang cherish. Cherish itu apa ya? Sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang bagus dan diikuti, diadopsi dan diteruskan. Itu nilai. Ya. Kalau sukses itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Tetapi nilai itu permanen dalam hidup kita. Sukses itu akan lenyap bersamaan dengan waktu dan digantikan oleh kesuksesan yang lain. Jadi, sukses itu bisa hilang kalau digantikan kesuksesan yang berikutnya, Bapak Ibu. Saudara tahu juara sepak bola tahun kemarin atau tahun ini itu grupnya Messi, Bapak Ibu. Argentina, gitu kan? Tapi itu hanya kemarin saja. Nanti kalau ada yang menang yang lain, kesuksesan itu akan digantikan oleh yang lain. Kalau saudara kemarin sukses untuk membangun suatu proyek besar, kesuksesan saudara itu akan digantikan kalau saudara memiliki kesuksesan yang lain. Tetapi nilai itu ditanamkan di dalam individu-individu dan itu tinggal selama-lamanya dalam hidup mereka. Amin. Karena itulah pentingnya nilai-nilai dalam hidup kita. Nilai-nilai itu kalau Bapak Ibu mau daftar dalam Galatia itu, ya kasih, sukacita, damai sejahtera, termasuk kebaikan, kejujuran, gentleness, kesabaran, konsistensi itu termasuk. Ya. Itu nilai-nilai yang kita harus miliki. Sukses itu adalah sebuah event, sebuah kejadian. Jadi sifatnya loncat-loncat begitu Bapak Ibu. Karena bentuknya itu adalah event. Tetapi nilai itu adalah sebuah proses yang terus-menerus dan akan membawa kita untuk mencapai kepada sukses. Jadi nilai adalah proses, begitu. Tetapi sukses itu adalah event dari suatu kesuksesan kepada kesuksesan yang lain. Karena itu sampai di sini rasanya kita bisa mengerti sekarang mengapa banyak orang stres ketika mereka mengejar sukses. Karena mereka lupa bahwa untuk sukses mereka perlu nilai-nilai. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu belum terlambat, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu dapatkan kebenaran ini, hidup di dalam nilai-nilai, kesuksesan itu adalah akibat dari kita hidup di dalam nilai-nilai. Jadi bukan nilai-nilai yang dipikirin, bukan sukses yang dipikirin, yang direnungkan siang dan malam, tetapi nilai-nilai kehidupan yang benar, itulah yang kita pikirkan, yang kita renungkan siang dan malam. Seperti firman Tuhan tadi katakan, think continually, pikirkanlah itu secara terus-menerus. Jadi Paulus tidak mengajarkan untuk mengejar sukses, tetapi dia mengajarkan untuk mengejar nilai-nilai. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir. Ini salah satu quote. The world has become increasingly materialistic. Dunia mengukur segala sesuatunya dengan material, dengan materi yang dimiliki, and success has just become synonym of magnitude of wealth. Jadi kesuksesan dilihat dari kekayaan, dari jumlah atau model mobil yang dimiliki, dari ukuran rumah, dan posisi seseorang di dalam
organisasi atau pemerintahan atau sebuah company. Kalau posisinya tinggi, maka dibilang orang itu sukses. Kalau dia menjadi menteri, menjadi anggota DPR, maka dibilang sukses. Jangan salah Bapak Ibu. Kesuksesan bukan diukur dari kekayaan, bukan diukur dari jabatan, tetapi diukur dari nilai-nilai yang mereka hidupi. Percuma saja kalau jadi menteri tetapi tidak punya nilai-nilai, percuma jadi anggota DPR tetapi korupsi, percuma jadi anggota DPR tetapi tidak baik hati, tidak melakukan firman Tuhan. Ya, lebih baik Bapak Ibu. Kita, Bapak Ibu, mungkin saudara dan saya tidak punya jabatan penting, tetapi hiduplah dalam nilai-nilai. Karena hasil itu tidak akan menipu proses. Jadi proses yang setia itu akan membawa kita kepada hasil. Until this change as the definition of success, values will serve as the best way to live life and serve the nation. Kalau Bapak Ibu rindu untuk melayani keluarga, melayani kota, melayani bangsa, hiduplah di dalam nilai-nilai itu. Ya, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai kesetiaan, hiduplah di dalam itu. Dan kita bisa melayani satu bangsa dan orang-orang yang ada di kota di bangsa itu. Dan kita adalah orang-orang yang akan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik lagi untuk hidup. Haleluya. Amin. Saya harap Bapak Ibu menemukan kebenaran di dalam sharing saya yang singkat ini. Dan mari kita semua Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan, kita hidup dalam nilai-nilai. Karena Tuhan akan memperhatikan cara hidup kita, bukan sekedar hasilnya Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang mengejar hasil tanpa mempedulikan proses. Tetapi kita pedulikan proses, dan hasil itu adalah akibat dari proses, dari kesetiaan kita hidup di dalam nilai-nilai itu. Mari kita berdoa. Engkau sungguh baik Tuhan. Biar kebenaran ini kami tangkap. Biar kami berani mengambil keputusan. Kami tidak silau dengan keberhasilan orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami akan kagum terhadap orang-orang yang hidup di dalam nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kerajaan Tuhan. Dan kami mau menghidupinya Tuhan. Biarlah di dalam hidup kami, buah Roh Kudus, manifestasi Roh, itu boleh kami hidupi. Kami adalah orang-orang yang penuh kasih. Kami adalah orang-orang yang bersukacita. Kami adalah orang-orang yang membawa damai sejahtera. Kami adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Kami adalah orang-orang Tuhan yang mampu untuk mengendalikan diri kami. Kami adalah orang-orang yang setia di tengah keluarga, di kota maupun di bangsa. Kami adalah orang-orang yang konsisten di dalam proses ini Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan layakkan untuk dipamerkan kepada dunia bahwa kami adalah orang-orang yang hidup di dalam karakter Tuhan. Terima kasih setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu, baik yang mendengarkan pada hari ini. Biarlah kami berani ambil mulai hari ini Tuhan, keputusan besar Tuhan dalam hidup kami. Bahwa apapun yang terjadi, kami tetap akan hidup di dalam nilai-nilai kerajaan-Mu, nilai-nilai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itu akan terlihat dari perkataan kami, dari cara kami berpikir, dari cara kami bertindak Tuhan, dari cara kami melayani, semuanya akan termanifestasi. Terima kasih, kami perlu kekuatan Tuhan untuk menolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eli. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang
Terima kasih Pak Lut. Saya sangat diberkati. Yang saya garis bawahi tadi adalah orang yang sukses itu eh, tadi instan ya, tidak temporer sifatnya. Itu akan cenderung ya, namanya manusia tiba-tiba sukses tanpa proses, itu akan cenderung kepada mencuri kemuliaan Tuhan, walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi kebanyakan sih seperti itu. Tetapi orang yang sukses oleh karena proses hidup yang dibuahi dengan buah-buah roh, setia, taat oleh karena proses demi proses, sehingga eh, di end-nya dia sukses gitu. Nah, ini orang yang terus akan menjadi berkat, terus akan menjadi rendah hati, karena di dalam proses dia taat, setia dengan menciptakan terus buah-buah roh, sehingga kesuksesannya itu justru berdampak buat orang lain, menjadi berkat, memuliakan Tuhan gitu. Jadi itu yang saya garis bawahi, bahwa kalau kita mau sukses ya kita sukses dengan taat dalam proses, dengan nilai-nilai yang ada, yaitu buah-buah roh, sehingga kesuksesan itu tetap akan mempermuliakan Tuhan. Itu yang saya tangkap, Pak. Terima kasih sekali. Biarlah kita semakin orang yang sukses dan menjadi berkat dan mempunyai nilai dalam hidup. Demikian Bu Eli, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, Bu Eli. Saya mau bacakan firman yang tadi sempat saya singgung, tetapi belum saya terangkan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Dewi. Firman Tuhan pada waktu yang tadi saya ceritakan, Yesus itu memikul salibnya. Karena dia melihat ada tujuan yang besar, ada tujuan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, kalau mau setia di dalam penderitaan, itu akhirnya seperti Yesus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ini percakapan teologi, berarti Tuhan ada dua ya. Kan ada yang mikir gitu kan. Pikiran kita itu kan pikiran letterlek gitu loh. Kalau dibilang Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa, kalau ini Tuhan, kan Yesus ada di sebelah kanan ya. Berarti ada dua gitu kan. Itu pikiran kita, pikiran mekanik kita gitu. Tetapi di sorga kita nggak akan melihat seperti itu Bapak Ibu nanti. Ini penjelasan sedikit karena tahu-tahu masuk dalam pikiran saya. Duduk di sebelah kanan itu artinya dia berkuasa. Jadi jangan mencari dua Tuhan ya nanti ya. Ada Bapa, ada anak di sebelah. Nggak akan kelihatan seperti itu nanti. Tuhan itu satu, duduk di sebelah kanan itu artinya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Jadi kesuksesan yang Tuhan Yesus dapatkan waktu dia setia itu adalah kekuasaan, kedudukan yang mulia itu. Jadi Ibu Dewi benar tadi yang Ibu Dewi sampaikan. Orang yang sukses tanpa nilai itu berarti gagal. Amin. Orang yang sukses tanpa nilai, dia adalah orang yang gagal. Dan orang yang hidup dalam nilai-nilai, meskipun harta, kekayaan, mobilnya tidak sebanyak Elon Musk, mereka adalah orang yang sukses, Bapak Ibu. Saudara nggak usah silau dengan Elon Musk, dengan Bill Gates, dengan siapa lagi orang-orang yang terkaya di ya, enggak, atau yang pendiri Facebook itu, nggak usah silau dengan yang seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan anugerahkan itu ya puji Tuhan, tetapi ingat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Dan untuk menjadi berkat tidak harus menjadi dulu seperti Jack Ma atau Elon Musk. Jadi sekarang inilah, di posisi kita sekarang inilah waktu yang terbaik untuk menjadi berkat. Amin. Makasih Bu. Ini hanya bagi menyaksikan firman hari ini itu benar-benar meneguhkan hati saya. Karena begini Bu, manusia ternyata manusia yang punya nilai itu bukan kita yang menilai, tetapi circle kita atau bahkan Tuhan
paling berharga itu Tuhan. Saya mau bagikan pengalaman saya bagaimana. Jadi saya menganggap memang orang yang melalui proses, semuanya berproses kehidupan ini, wah, apalagi dia memiliki kerendahan hati, menyadari bahwa apa yang dia jalani, proses hidup dia ini adalah destiny yang Tuhan tuntun gitu, indah banget. Tapi kan cenderung hati kita ini suka memberontak. Yang kulakukan hal yang sudah baik, tapi kok aku dapatkan ini dari dari orang lain gitu kan. Jadi terkadang kita bernegosiasi dengan pikiran dan hati kita tuh bertarung gitu di dalam gitu. Jadi yang mau saya saksikan begini, uh, saya itu ibarat firman Tuhan bilang saya ini adalah bejana. Terkadang saya harus diinjek-injek, dibanting-banting, dibakar, ya kan? Gak sesuai dengan maunya Tuhan, dibentuk lagi. Aduh, kalau bisa ngejerit itu bejana, aduh sakit udah dong gitu ya. Tapi saya waktu Pak Lut bilang tadi sesuatu, memang nggak ada yang instan, semua by proses gitu loh. Masalahnya sekarang kita sabar nggak, memiliki kerendahan hati nggak. Nah ini saya bicara dengan diri saya sendiri karena saya ngalamin sendiri. Saat saya direndahkan, saat saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan, ya saya cuma lipat tangan, Tuhan, Engkau pembelaku. Saya selalu diingatkan bagaimana Yusuf, kisah Yusuf ya. Banyak sekali proses yang harus dia lalui sampai dia terendah, titik nadir terendah masuk ke dalam yang itu apa tuh, sumur ya, sumur yang kering itu benar-benar masuk ke perut bumi gitu loh. Walaupun nggak ditimbun dianya, masih ada udara gitu ya. Artinya sampai ke proses itu gitu. Itu kan diperlukan kerendahan hati. Bisa saja sih kita berontak. Gue nggak ngapa-ngapain kok, gue kayaknya life is not fair enough for me gitu. Ya sih, kok bisa gini gitu. Kita bisa aja ngomong seperti itu gitu. Saya juga bisa, saat itu memang terlontar di mulut saya. Wah ini kayaknya nggak fair banget. Kok? Tapi kita ingat satu hal gitu. Kalau yang kita tidak pahami saat proses itu terjadi adalah memang tidak terselami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, karya Tuhan itu nggak terselami. Kalau kita menyelaminya udah deh, kita udah mau buat kelakuan kejahatan gitu, nanti di titik terakhir sebentar lagi gue mau isdet nih, nah kita baru bertobat kan gitu. Tapi Tuhan tidak kasih tahu perjalanan hidup itu, enggak, tapi by proses dia bawa kita sedikit mengikuti iramanya Tuhan sampai ke destiny itu. Ya saya sampai loh titik saya udah ini dibuang, digantikan dengan orang dari bawah saya. Terus saya bilang, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk melalui ini semua dengan berbesar hati. Diperlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa ini loh saya, Tuhan, terserah. Mau Tuhan apain terserah. Memang saat itu saya menangis terus terangnya. Bagaimana orang yang saya didik, saya bentuk, mengangkat tumit, merendahkan saya, pada akhirnya dia menjadi superior saya, tapi saya diam saja. Saya anggap itu proses yang dari Tuhan. Saya sampai menangis, saya juga difitnah, tapi pembelaan Tuhan ada. Jadi saat saya berada dalam titik terendah, saat saya berada dalam kelemahan itu, kasih Tuhan tuh nyata dalam hidup saya. Di proses saya dibawa gitu loh. Jadi nyata banget. Jadi saya justru dalam keadaan yang sangat rendah itu, saya mengalami hal-hal yang supernatural bersama Tuhan gitu loh. Cuma satu sih kuncinya, saat kita mengalami hal seperti itu, kita ingat Tuhan. Kita ingat bahwa kita sedang dibawa ke level yang lebih tinggi. Kita sedang dibawa kepada nilai-nilai sesuatu yang berharga, nilai manusia sungguh-sungguh mempunyai suatu nilai di mata Tuhan. Jadi kita nggak pakai kacamata manusia ya. Itu kacamata Tuhan sesuai dengan firman gitu. Bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Kita ini biji matanya. Nggak mungkin loh Tuhan biarin biji matanya dicolok, pasti dia bertindak gitu loh. Sadar nggak kita saat kita berada dalam tekanan seperti itu? Nah, saya terima kasih juga sama Pak Lut nih Pak, diingetin bahwa itu adalah proses yang harus saya hadapi untuk the essential point is saya menjadi bernilai di mata Tuhan. Dan bahkan
di hal yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya lihat, tidak pernah timbul di hati saya, itu yang Tuhan sediakan. Saat saya merendahkan hati dan tidak menghakimi orang yang ngangkat tumit sama saya, tapi saya biarin itu, menyadari bahwa itu proses yang Tuhan sedang siapkan bagi kita gitu. Jadi pada akhirnya peninggian itu dari Tuhan, dan itulah nilai yang bagi saya nilai yang terindah. Memang benarlah firman Tuhan katakan bahwa nama baik lebih berharga dari emas permata. Itu yang mau saya saksikan bahwa, aduh luar biasa. Terima kasih Pak Lut untuk firmannya. Saya berharga ternyata di mata Tuhan, dan saya mempunyai nilai. Dan untuk bernilai di mata Tuhan itu by proses, nggak ada yang instan. Terima kasih, God bless. Mari Stephen, silakan Stephen. Ya Ibu, ya terima kasih Ibu untuk terima kasih Pak Lut, Pastor Lut untuk sharing firman-Nya. Saya bentar aja nih mengucap syukur untuk sharing firman yang tadi Pak Lut sharing tentang nilai-nilai. Singkat saja, selama ini sangat bersyukur untuk firman malam hari ini, di mana ternyata membuka wawasan kami, pola pikir yang baru lagi, terutama untuk kami anak-anak muda. Selama ini kami pikir bahwa untuk menopang sebuah kegiatan dan lain sebagainya, kita butuh finansial, butuh lain-lain. Tetapi sebenarnya dari di atas semua itu firman Tuhan sudah ajarkan, seperti tadi Bapak bilang, ada banyak dari nilai-nilai ya. Bukan hanya itu, tapi ada nilai tentang nilai nilai kepercayaan, ketekunan. Itu semua bagian dari nilai-nilai yang bahkan seperti tadi Bapak bilang terletak di ayatnya bahwa Rasul Paulus katakan bahwa semua yang baik, semua yang benar, pikirkanlah semua itu. Ternyata firman Tuhan sudah ajarkan untuk kita bahwa lebih daripada emas dan permata, sebenarnya ada nilai-nilai dan juga ada yang lebih baik dari hal itu yang tidak dapat dibeli dengan harta maupun uang sekalipun. Itu lebih baik. So, saya kembali nih flashback kembali, saya mengingat kembali tentang bagaimana kita menjalin hubungan antara sesama kaum muda, sesama orang-orang yang mau berjalan untuk visi Tuhan dan lain sebagainya. Semua tentang nilai kepercayaan saja, tidak ada harta, benda dan lain-lain. Dan itu yang tadi Bapak, seperti yang tadi Bapak bilang, oh semua tentang bicara tentang nilai, lebih penting nilai, lebih berharga. Dan di mana karakter Kristus muncul di dalam kita. Itu saja yang Bapak, thank you very much untuk firman-Nya. Terima kasih, saya kembalikan Ibu Eli. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Stephen. Ya Pak Lut, boleh Pak, mungkin mau ditambahkan. Iya, saya kasih jempol itu. Keren Bu Hana dan Stephen. Anak muda yang luar biasa, yang memprioritaskan nilai-nilai daripada materi, kesuksesan materi. Nilai-nilai itu lebih berharga. Saya tadi belum sempat baca firman Tuhan yang ini, Ibrani 12, kalau ini bisa menjadi pegangan untuk Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya. Mata kita hanya fokus kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ini contoh teladan iman yang dahsyat. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Wah, ini dahsyat. Yang dibilang sama Ibu Hana tadi, orang yang paling berhak untuk murka, orang yang paling berhak untuk ngamuk gitu ya, itu Yesus. Karena apa? Dia dihina, ya kita alami juga, Ibu Hana juga alami, ditolak. Tetapi apa yang kita alami belum seberapa dibanding dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau pada waktu itu, dari Via Dolorosa sampai ke Golgota, Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bebas ya. Kalau Yesus ngamuk di situ, itu salib dilempar gitu ya. Bisa aja kan dia lemparin salib ke algojo gitu. Digebukin itu algojo sama Tuhan Yesus.
maka ceritanya lain hari ini gitu. Kita nggak ada yang selamat gitu kan. Tetapi puji Tuhan dia tekun. Nah ini nilai. Seperti yang Stephen bilang. Dia konsisten. Dia setia. Itu nilai. Dan nilai-nilai yang Tuhan Yesus buktikan di Via Dolorosa itu sampai ke Golgota, dampaknya sampai hari ini bahkan kekal. Jadi kalau Bapak Ibu hidup dalam nilai-nilai, dampaknya itu kekal Bapak Ibu. Sampai ke keturunan kita berikutnya, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi nanti kita mati, itu dikenal bukan sebagai orang yang kaya raya, tetapi dikenal sebagai orang yang punya nilai, gitu Bapak Ibu. Jadi saya sih berharap majalah Times itu sesekali itulah, atau majalah financial apa gitu, sesekali menampilkan 100 manusia yang hidup dengan nilai-nilai. Nah itu ditampilkan begitu. Dicari benar orang-orang yang hidup dengan nilai. Cuma masalahnya majalah-majalah ini cuma menampilkan 10 orang terkaya di dunia gitu. Wah itu nggak penting banget sih menurut saya sih gitu. Kalau sudah tahu dia kaya apa gitu kan, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau carilah orang-orang, bersahabatlah dengan orang-orang yang punya nilai Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, Ya, Stephen. luar biasa. Terima kasih Pak Lut untuk keterangan tambahannya. Puji Tuhan. Ya ada lagi ya, ada Ibu Purnama. Silakan Bu Purnama. Shalom Pak Lut. Terima kasih buat kebenaran firman yang dibagikan pada sore ataupun malam hari ini. Di mana berbicara mengenai nilai kerajaan Allah. Itu di hari-hari ini memang sudah semakin menurun standarnya. Bukan hanya di dalam kehidupan orang-orang yang biasa, tetapi hamba-hamba Tuhan juga sudah terkontaminasi dengan kerajaan dunia. Sehingga nilai kerajaan Allah itu sudah tidak terpancar lagi dari kehidupannya. Nah, saya diingatkan firman di Yakobus 1 ayat 2 ya. Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu menimbulkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah ya dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi memang proses ini membentuk kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah, menjadi memiliki karakter Kristus. Karena dalam menghadapi proses kita diperlukan ketekunan. Dan ketekunan itu seperti yang Pak Lut tadi katakan, itu sifatnya konsisten, terus-menerus. Proses itu terus-menerus sampai kita sesuai dengan standar nilai kerajaan Allah itu. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi banyak dari antara kita yang udah mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, tidak tahan dengan proses, karena ada daya tarik dunia yang membuat kita terdistract dari rencana Allah yang sesungguhnya. Ini yang perlu sebenarnya diingatkan kepada kita semua ya, karena saya juga tahu manusia itu selalu berubah dengan waktu. Kadang-kadang sudah waktu dia di atas, dia lupa bagaimana dia dulu, sehingga dia melakukan segala sesuatu seturut kehendaknya, bukan kehendak Tuhan lagi. Muncul egonya, muncul sombongnya, muncul kebalikan daripada buah roh. Tetapi kalau kita diproses, itu harus menghasilkan 9 buah roh, ya, supaya kita benar-benar tahan uji dan nilai kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya bagikan Pak Lut. Coba Pak Lut berikan masukan lagi. Silakan Pak Lut. Iya, oh luar biasa. Saya minta izin
Ibu Purnama untuk tambahkan ayat di slide saya ya, slide Yakobus itu saya mau tambahkan untuk melengkapi. Dan itu memang keadaan yang memprihatinkan saat ini. Kalau Ibu Purnama menemukan bukan hanya orang dunia, tetapi bahkan orang di dalam gereja yang mengaku anak Tuhan, Kristen, melayani bahkan, tetapi tidak hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah. Itu menyedihkan, begitu. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita tampil menjadi terang dan garam. Ya, seperti pada waktu Musa menyegarkan air yang beracun itu disegarkan oleh Tuhan melalui Musa, begitulah kita tampil di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita tidak terkontaminasi, kita tidak ikut-ikutan terkontaminasi, tetapi kita mempengaruhi. Itu kan salah satu fungsi kita juga kan, menjadi terang dan menjadi garam, supaya keadaan baik di dalam gereja, terutama di dalam gereja, itu adalah benar-benar orang-orang yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Saya berani pastikan Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, kita tidak akan dibiarkan Tuhan hidup dalam penderitaan yang terus-menerus. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ada dua musuh konsistensi, nilai konsistensi. Bapak Ibu mau tahu apa musuhnya? Ada dua. Yang pertama kemalasan. Orang yang malas, firman Tuhan katakan, suruh belajar dari semut, gitu kan. Yang kedua, suka menunda. Suka menunda itu musuh besar dari ketekunan atau dari konsistensi. Dan kemalasan itu adalah juga. Jadi dua hal ini mari kita hindari. Kemalasan itu dimulai dari pikiran yang enggak kreatif. Mari kita berpikir, karena badan ini akan digerakkan ketika pikiran kita bergerak, Bapak Ibu. Amin. Baik, Hana, kami persilakan untuk menaikkan pokok doa ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Eli, mari kita satukan hati. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, terima kasih untuk Unity hari ini, betapa Engkau sangat baik Bapa, Engkau memberikan hati kepada kami, hati yang lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Engkau mengajarkan bagaimana kami menjadi manusia yang mempunyai nilai-nilai surgawi, yang berharga di mata-Mu, melalui yang kami lalui adalah masuk dalam destiny yang Engkau telah siapkan, melalui proses kehidupan ini dengan hanya memandang kepadamu, dengan melakukan semua yang kau katakan. Kau mengatakan, bila engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Bapak, ada banyak perintahmu, sehingga kami begitu berharga menjadi manusia yang bernilai di matamu dengan melakukan 9 buah-buah roh. Merendahkan hati di hadapanmu, melakukan segala sesuatunya karena mengasihi engkau. Nilai itu bukan atas hasil usaha kami, tetapi Allah yang membuat kami sanggup melalui proses ini, dan Allah yang menuntun kami masuk ke dalam sesuatu rencana yang surgawi, rencana yang indah. Kami berharga di matamu, dan terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa hari ini. Mengajarkan kami untuk tidak melihat kepada keberhasilan orang lain, dan tidak melihat segala sesuatu by instan. Bapak berkati Pak Lut bersama istri dan ketiga orang anaknya, pelayanannya Engkau berkati. Kau pakai dia luar biasa di Belgia, Tuhan Yesus, dan juga di beberapa negara Eropa, di mana Engkau memakai beliau untuk melayani. Bapa, biarlah kasih setiamu menyertainya Bapa, karena janjimu ya dan amin. Engkau akan menyertai dia sampai kepada akhir zaman. Engkau mengurapinya, Engkau tambah-tambahkan lagi Tuhan hikmat marifat surgawi yang membuka hal-hal yang tersembunyi, yang menyingkapkan hal-hal yang supernatural lewat preaching yang disampaikan oleh beliau.
Berkati juga jemaatnya yang ada di Europe Tuhan, dan juga negara di mana dia sekarang berdomisili. Allah memberkati beliau Tuhan, menjadi berkat di sana, dan juga di banyak komunitas-komunitas doa, di banyak gereja-gereja Tuhan. Kami tidak dapat mengungkapkan satu persatu, tapi kami tahu Roh Kudus berdoa siang dan malam dengan ucapan tidak terkatakan dengan kata-kata manusia, tetapi oleh Roh. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami yang hadir pada malam hari ini. Kasih setia Allah menyertai kami, memberkati kami dengan berkat supernatural yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Ibu Eli dan juga Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Biarlah dari timur firman-Mu, kabar gospel menyebar kembali ke barat, kembali ke tengah barat, dan Indonesia kembali ke Yerusalem. Oh, terima kasih Bapak, kami percaya, terlalu percaya akan segala perkataan dan janji-janji-Mu. Terpujilah Engkau Bapak untuk kasih setia-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk penyertaan-Mu. In Jesus name we pray and give thanks to you. Haleluya. Amen. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan Pak Lut untuk bawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Ya, mari kita berdoa. Jika ada Bapak Ibu yang sakit, percayalah hari ini Bapak Ibu disembuhkan. Ada dari kita yang merasakan sakit kepala sudah cukup lama dan tidak sembuh-sembuh, biarlah Engkau disembuhkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang bergumul masalah hutang piutang, percayalah Tuhan akan menolong engkau untuk menyelesaikan semua masalah keuangan ini. Bukan hanya melunasi utang-utangmu, tetapi engkau akan berkelimpahan. Dan biarlah Tuhan menunjukkan jalan, menunjukkan cara bagaimana engkau akan menyelesaikannya. Biarlah itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini dengan pergumulan masing-masing, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan, langsung mengatakan kepada Tuhan setiap pergumulannya, dan Tuhan menjawab dengan sempurna. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban dari setiap masalah, dari setiap pergumulan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak dengan masalah-masalah yang kami hadapi, tetapi melalui masalah ini Tuhan, Engkau akan mengangkat setiap kami Tuhan untuk naik level dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, ada kuasa, ada urapan, ada otoritas Tuhan di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, pergilah dan lakukanlah perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan Yesus dan ajarkanlah kepada mereka semua yang diperintahkan Tuhan untuk dikerjakannya. Terimalah semuanya itu, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Pak Lut doanya.